Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Lintang Venusita Mariana SEAK MSI CABKP selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Inovasi Bed Cover dengan Teknologi Pengantar Suhu Panas dan Dingin. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niar Irba Zulmi dengan NIM 052. Saya Putri Agustin dengan NIM 054. Saya Anissa Zalwa Azaro dengan NIM 065. Baik, langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kebutuhan manusia semakin beragam jenisnya. Masyarakat kini cenderung mengikuti segala tren yang sedang berkembang, baik dalam segi pakaian, gaya rambut, gaya hidup, hingga kuliner. Sebagian besar masa kini mudah tertarik terhadap produk yang dipandang unik. Oleh karena itu, dengan kreativitas dan inovasi yang dimiliki para produsen, berlomba-lomba untuk memenangkan hati konsumen. Produk tersebut adalah selimut yang dapat mengantar suhu sesuai selera kita masing-masing, yang kami beri nama bed cover pengantar suhu. Karena menurut perkembangan saat ini, produk kami dapat membantu masyarakat untuk memakai selimut yang dapat memberikan suhu sesuai selera. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menciptakan produk bed cover pengantar suhu yang bernilai tinggi dan memiliki kualitas yang bagus. Dan yang kedua, bagaimana proses pembuatan bed cover pengantar suhu. Tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, untuk menciptakan produk yang unik dengan berbagai macam variasi dan warna yang menarik, dan menjadi modal berwirausaha yang dapat dilanjutkan setelah menyelesaikan studi. Dan yang kedua, untuk memunculkan kesan unik. Luaran dari kegiatan ini dihasilkan dari usaha bed cover pengantar suhu unik yang terbuat dari kain yang bagus dan berkualitas. Manfaat kegiatan yang pertama, sebagai penghangat tubuh yang sudah pasti menjadi bagian penting bagi semua orang untuk mendukung kegiatan. Dan yang kedua, meningkatkan inovasi dalam menemukan hasil karya yang dapat digunakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Selanjutnya yaitu bab 2, gambaran umum rencana usaha. Nama gambaran kegiatan usaha yang bernama bed cover pengatur suhu ini dibuat karena kami merasa sudah banyak masyarakat yang meninggalkan hal-hal yang kurang menarik. Kebutuhan masyarakat yang makin meningkat membuat kami berinisiatif untuk membuat modifikasi pada bed cover yang pasti digunakan oleh banyak orang. Ide ini muncul dari pengamatan yang biasanya mencirikan keunikan. Bed cover selain dapat digunakan untuk penghangat badan dan pendingin badan, produk dari usaha ini menawarkan bed cover yang mengandung nilai unik, yaitu dapat membantu masyarakat untuk memiliki selimut anti ribet dan instan yang dapat diatur suhunya sesuai dengan selera. Produk ini menggunakan bahan-bahan yang akan dijelaskan pada bab 3 pada subbab alat dan bahan. Untuk kemasan produk ini dikemas dengan menggunakan plastik vakum dan dimasukkan ke dalam kardus berbentuk balok agar dapat melindungi dan tidak merusak produk ini. Yang kedua yaitu analisis peluang usaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis produknya, di mana nama produk ini bed cover pengatur suhu. Bentuk produk seperti yang kita lihat pada PPT terdapat gambaran bentuk luaran bed cover beserta remote dan alat pengukur suhunya. Karakteristik produk ini merupakan produk selimut unik, praktis, dan bermanfaat. Keunggulan produk ini yaitu inovatif dan kreatif dalam meningkatkan nilai ekonomi. Kedua, kegiatan ini akan menjadi kegiatan yang menjanjikan suatu keuntungan dari segi finansial mengingat respon positif yang diberikan masyarakat. Yang kedua, tentang target yang dituju. Yang pertama, Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua, masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Dan yang ketiga, masyarakat umum. 3. Gambaran strategi pemasaran. Cara kami dalam mengenalkan produk ini dengan membuka situs online dan memberitahu secara langsung serta menyebar brosur dan juga poster. Harga yang kita tawarkan kepada konsumen adalah harga yang telah disesuaikan dengan bentuk dan desain yang kami buat. Berikut analisis SWOT yang kami buat. Yang pertama, stretch atau kekuatan. Bed cover yang bisa mengatur suhu panas dan dingin sesuai selera dengan teknologi nirkabel menggunakan alat yang dapat dilepas dan dipasang. Kedua, weakness atau kelemahan.
harga yang kurang bisa dijangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, serta jumlah produk yang sedikit. Ketiga, opportunities atau peluang. Pemasaran secara online sekarang sedang merajak maraknya, sehingga memudahkan penjual untuk mempromosikan produknya. Yang keempat, threats atau ancaman. Implementasi keuangan yang belum sistematis dan munculnya kompetitor dengan produk yang sejenis. Selanjutnya, pada analisis kelayakan usaha, terdapat cash flow selama 1 tahun. Terdapat kas masuk yang berasal dari Bermawa sebesar 7 juta. Lalu ada pendapatan yang diperoleh dari penjualan 1 tahun sebesar 12 juta. Lalu pengeluaran, beban peralatan penunjang sebesar 900.000, beban bahan habis pakai sebesar 3 juta, beban promosi sebesar 1.100.000, dan beban lain-lain sebesar 2 juta. Dengan total arus kas keluar sebanyak 7 juta. Diperoleh saldo kas dari kas masuk ditambah pendapatan dikurangi total arus kas keluar sebesar 12 juta. Lalu perhitungan BEP atau break even point. Yang pertama, target pendapatan per tahun. Hasil penjualan satu barang sebesar 1 juta dengan keuntungan 350.000. Pendapatan per tahun ditargetkan sebesar 12 juta. Selanjutnya, estimasi pengeluaran. Biaya peralatan sebesar 900.000. Beban bahan habis pakai 3 juta. Biaya promosi sebesar 1.100.000. Biaya lain-lain sebesar 2 juta. Dengan total 7 juta. Perhitungan BEP diperoleh dari total biaya dibagi keuntungan, yaitu 7 juta dibagi 350.000, diperoleh 20. Jadi, untuk mencapai titik BEP, maka diperlukan penjualan untuk 20 barang. Selanjutnya yaitu bab 3 metode pelaksanaan. Yang pertama, alat dan bahan. Alat meliputi gunting, obeng, dan alat vakum. Bahan meliputi kain katun polos, padding silikon, kain katun motif, benang, baterai, receiver atau penerima sinyal, papan rangkaian elektronik alat, kerangka remote, panel remote, transmitter atau pengirim sinyal, papan rangkaian elektronik remote, baut, plastik vakum, dan yang terakhir kardus. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Dan yang kedua, tahap persiapan, yaitu rangkaian kegiatan awal sebelum memulai pengumpulan dan pengelolaan data. Dan yang ketiga, tahap produksi, meliputi proses perencanaan, penentuan alur, pengiriman produk, follow up. Dan yang keempat, tahap promosi, yaitu tahap-tahap yang dilalui dalam membuat promosi bisnis. Dan yang kelima, tahap penjualan, serangkaian langkah yang ditentukan bagi tenaga penjualan untuk memindahkan pelanggan melalui saluran penjualan menghasilkan penjualan. Dan yang keenam, tahap evaluasi, yaitu proses menilai, mengukur, mengoreksi, dan perbaikan pada suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang dicapai. Dan yang ketujuh, laporan pertanggungjawaban, yaitu laporan dalam bentuk dokumen tertulis untuk melaporkan pelaksanaan sebuah kegiatan. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan produksi bed cover pengantar suhu dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu, sedangkan kegiatan promosi atau pemasaran dilakukan lebih awal sebelum kegiatan produksi dimulai dan dilaksanakan. Dan yang terakhir, metode produksi. Kegiatan produksi dilaksanakan dengan metode semi manual, yaitu dengan memanfaatkan mesin untuk beberapa proses dan selebihnya menggunakan tenaga manusia. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran biaya. Jenis pengeluaran yang pertama, bahan habis pakai dan peralatan, sebesar 3.900.000. Jenis pengeluaran yang kedua, sewa dan jasa, sebesar 1 juta. Jenis pengeluaran yang ketiga, transportasi, sebesar 1 juta. Dan yang terakhir, jenis pengeluaran lain-lain sebesar 1.100.000 dengan total pengeluaran 7 juta yang didanai dari Belmawa. Yang kedua, jadwal kegiatan. Dapat dilihat pada PPT, terdapat jadwal kegiatan yaitu perencanaan, persiapan, produksi, promosi, penjualan, evaluasi, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban selama 6 bulan, yaitu mulai dari bulan September sampai dengan bulan Februari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.